Masa-masa yang dalam bahasa Bung Karno ya, selalu ditegaskan, ya, vivere pericoloso. Masa-masa yang berbahaya sebagai bangsa. Pertarungan besar sedang terjadi karena 1-2 kelompok akunturir yang siap mencadangkan kepentingan rakyat untuk sekedar meraih kekuasaan. Saat ini, sekian banyak maling yang teriak maling. Sekian banyak pula yang telah menjadi musang berbulu ayam. Kita berada pada compang-campingnya etika dalam kehidupan berbangsa. Kita sedang menyaksikan ciri-ciri kemunafikan bekerja. Mereka yang berusaha menghindari suatu kejahatan dengan melangkah menuju kejahatan lain yang berlawanan. Saya kutip satu pesan dari Bung Adam Malik dalam In the Service of Republic. Dalam permainan ini, cepat atau lambat, semua orang harus pergi. Penguasa akan hilir mudik berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengkritik keras pemerintahan Jokowi yang dinilainya sudah mengabaikan rasa keadilan publik dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok, bahkan secara spesifik adalah kepentingan pribadi dia dan keluarganya. Tindakan Jokowi dan para penyokong kekuasaannya itu dinilai oleh Surya Paloh membuat negara berada di ujung tanduk kerusakan. Rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintah. Kritik keras Surya Paloh itu disampaikan saat dia menyampaikan sambutan hari ulang tahun Partai Nasdem ke-12 di Jakarta hari ini, Sabtu 11 November 2023. Kendati tidak menyebut nama secara spesifik, namun bila kita menyimak pidato Surya Paloh, dengan mudah bisa memahami apa yang dia maksud dan kepada siapa kritik keras itu ditujukan. Seorang pemikir pernah menyatakan, kekuasaan adalah power yang tend to corrupt. And absolute power adalah corrupt, absolutely. Saya pikir ungkapan tersebut begitu berarti pada hari ini. Negeri kita ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, telah menimbulkan keprihatinan yang luar biasa terhadap kita semuanya, warga negara bangsa ini. Awalnya kita melihat segala bentuk penyelewengan itu hanya berada di level tertentu. Namun semakin ke sini, kita semakin menyaksikan hampir di semua level. Gejala seperti itu sudah sedemikian memprihatinkan. Surya Paloh menilai saat ini banyak pemimpin yang kehilangan otentisitas pribadinya hanya demi meraih kekuasaan. Ini bersikap oportunis. Dalam situasi yang krisis, akan selalu ada sesuatu yang melahirkan jiwa-jiwa yang rapuh, tanpa pijakan yang kuat, sehingga muncul semangat oportunisme. Coba-coba mencari untung di tengah-tengah merosotnya pamor dan kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara. Mereka bahkan biasanya adalah orang-orang yang terdidik, yang terpelajar, dengan berbagai keistimewaan yang melekat pada dirinya. Bukannya menyororkan jiwa dan raganya untuk kemaslahatan publik, mereka malah menggadaikan kemaslahatan publik untuk keselamatan jiwa dan raganya seorang. Kepakaran dan saluran yang dimilikinya dalam kehidupan bernegara memberikannya dua pilihan. Pertama, menyelamatkan. Dan yang kedua, memanfaatkan.
Sayang 1000 kali sayang. Pilihan pertama adalah jalan sunyi, yang jarang diambil sebagai pilihan pertama dan tentunya yang utama. Yang kedua adalah jalan yang gemerlap, penuh keistimewaan. Disinilah janji-janji kejayaan sebagai pribadi dihelatkan. Maka hari-hari ini kita melihat betapa banyaknya upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan. Upaya membawa negara dan aparaturnya kepada kepentingan praktis macam itu telah melahirkan social distrust, ketidakpercayaan sosial, ketidakpercayaan rakyat pada negara. Kritik kemudian muncul dalam bentuk sinisme dan cemoohan yang sudah sangat kasar sebagai bangsa yang beradab. Tentu negara mengalami penurunan derajat kewibawaan pada tingkatan yang paling rendah. Rakyat mengalami kesulitan menempatkan kepercayaannya kepada siapa. Maka hari-hari ini akan mudah sekali kita menemui rakyat yang merasa cukup dapat memerintah dirinya sendiri. Saat ini kita berada di ujung tanduk kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berharap semua pemimpin nasional dan rakyat tidak kehilangan kontrol, loss of control. Pada bagian lain, Surya Paloh mengingatkan bahwa semua kekuasaan itu ada batasnya. Sejarah mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang sangat kuat sekalipun pasti suatu saat akan kehilangan kekuasaannya. Belajar dari berbagai peradaban yang besar. Kehilangan adab adalah selalu melahirkan kebingungan ilmu dan melahirkan pemimpin palsu. Seorang pemimpin dengan begitu bukanlah mereka yang dipuja saat cemerlang dan dihujat saat redup. Seorang pemimpin adalah otentitas dalam kerelaannya untuk mengorbankan dirinya dalam mencapai keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Pemimpin adalah mereka yang akan menggenggam konstitusi lebih erat dibandingkan ikatan paling primer dalam dirinya. Kesejatian ini hanya akan terlihat dalam ujian menghadapi masa-masa menentukan. Masa-masa yang dalam bahasa Bung Karno ya, selalu ditegaskan, ya, very, very close. Masa-masa yang berbahaya sebagai bangsa. Pertarungan besar sedang terjadi karena 1-2 kelompok akunturir yang siap mencadangkan kepentingan rakyat untuk sekedar meraih kekuasaan. Kita sebagai bangsa tentu menginginkan yang terbaik bagi kelanjutan perjalanan kita ke depan. Meskipun masa-masa ujian pasti ada, tapi semangat kebangsaan adalah nalar yang harus dijaga sepanjang hayat kita masih dikandung badan. Kita tidak bisa melihat saat ini sekian banyak maling yang teriak maling. Sekian banyak pula yang telah menjadi musang berbulu ayam. Kita berada pada compang-campingnya etika dalam kehidupan berbangsa. Kita sedang menyaksikan ciri-ciri kemunafikan bekerja. Mereka yang berusaha menghindari suatu kejahatan dengan melangkah menuju kejahatan lain yang berlawanan. Saya kutip satu pesan dari Bung Adam Malik dalam In the Service of Republic. Dalam permainan ini, cepat atau lambat, semua orang harus pergi. Penguasa akan hilir mudik berganti. Politisi pun demikian juga. Namun, negarawan akan selalu berada dan hidup di tengah-tengah rakyat dan bangsanya. Kita selalu ingat pesan khusus pada pemimpin-pemimpin kita terdahulu untuk selalu mendem jero mikul dur, mengubur dalam-dalam, memikul tinggi-tinggi. Setiap pemimpin pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Namun setiap pemimpin selalu ada pencapaian yang gilang gemilang. Itu kita katakan sebuah legacy
yang dia harus diangkat sebagai contoh teladan. Satu ujian penting dalam hidup berbangsa dan bernegara bukanlah apakah akan muncul tokoh-tokoh sekaliber para pendahulu kita, tetapi melainkan apakah pemimpin formal atau informal, yang terutama organisasi kemasyarakatan, organisasi termasuk partai-partai politik, berani bertindak untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada bangsa dan negara. Republik ini membutuhkan keberanian untuk tetap waras dalam berpolitik, untuk tetap selalu memegang prinsip-prinsip dalam konstitusi. Tidak ada kekuasaan besar maupun kecil yang pernah diizinkan bertakhta terus-menerus sepanjang zaman. Sejarah telah menyampaikan kepada kita bahwa berapa besar pun kekuasaan seorang manusia, di satu waktu dia akan berakhir juga. Oleh karena itu, nasihat dan filosofis Jawa menyebutkan eling lan waspodo. Kita dituntut untuk senantiasa waspada, agar tidak mudah tergiur oleh segala godaan. Sesaat ketika kita tengah berkuasa, kontrol diri. Jangan sampai lewatin batas yang merugikan orang lain. Ingatlah pula pepatah tentang apa yang akan ditinggalkan oleh seorang manusia. Bukan gading, bukan belang, melainkan nama baik yang akan ditinggalkan dari seorang manusia. Terlebih ketika dia pernah menjadi penguasa. Jadi sekali lagi ya, sepanjang pidato dari Surya Paloh, tidak sekalipun dia menyebut nama orang, apalagi nama Jokowi. Namun, apa yang disampaikan Surya Paloh menunjukkan kegalauannya sebagai seorang warga negara, sebagai seorang politisi senior dan ketua umum partai, melihat situasi kehidupan berbangsa dan bernegara di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Sahabat Surya Paloh ini yang sering digambarkan oleh Surya Paloh hubungannya dengan Pak Jokowi itu sebagai kakak dan adik, saat ini kan menjadi sorotan bukan hanya di dalam negeri tapi sorotan dunia internasional karena masih terus cawe-cawe dan ingin memperpanjang masa jabatannya. Sekarang ini lebih tepatnya memperpanjang kekuasaan melalui pencawapresan dari putranya Gibran Rakabuming Raka. Saya Sunarif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muat.